Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari SMK Bom Toasa Kabupaten Sinjai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Halu Oleo. Berikut ini saya akan memperlihatkan video praktik mengajar saya, UKIN, tentang materi teks laporan hasil observasi dengan model pembelajaran Project Basic Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Baik Nak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dulu ketua kelas Januar siapkan Nak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir Nak? Fira hadir. Sarmila tidak hadir. Ya, Bu. Ketua kelas kenapa? Sakit Bu. Sakit. Ya Bu. Kalau Rita sakit juga. Ya, Banyak sekali nih yang sakit nih. habis dari ya. Oh iya. Itu saja ketua kelas. Ya Bu. Dua orang yang sakit. Ya. Kita doakannya semoga cepat sembuh ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik Nak, ada yang tahu materi minggu lalu? Saya Bu, Apa itu Nak? dengan teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks hasil observasi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatan terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik. Ada lagi? Saya Bu, Ya siapa dia? Silakan. ciri-cirinya Bu. Ciri-cirinya apa itu? Pertama, mengandung fakta. Kedua, bersifat objektif. Ketiga, ditulis lengkap dan menyeluruh. Keempat, bersifat kekinian atau terbaru. Kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Baik. Ciri-cirinya ya. Bersifat objektif. Apa lagi? Mengandung fakta. Fakta. Ditulis lengkap dan menyeluruh. Ditulis lengkap dan menyeluruh apa lagi? Bersifat kekinian atau terbaru. Kekinian dan terbaru. Selanjutnya ada lagi yang bisa dijelaskan? Saya Bu. Apa itu Nak? Silakan. Struktur teks laporan hasil observasi itu definisi umum dan deskripsi bagian. Oke, ada berapa strukturnya? 3 Bu. 3. Yang pertama, Definisi umum, definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. deskripsi manfaat. Ada teks kita materi tentang teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bisa dilihat itu di atas. Ada? Bisa? Oke, yang pertama itu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang ketiga, menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Jadi ada dua di sini yang kita akan pelajari, yaitu strukturnya kembali yang kita sudah tadi disebutkan, kemudian yang kita akan bahas lagi kaidah kebahasaannya. Ngerti nak?
kemudian kaidah kebahasaannya sebentar Ibu akan menjelaskannya. Sekarang perhatikan baik-baiknya materi yang Ibu tampilkan, ya. Simak betul-betul dan ada sebentar contoh videonya. Baik. Sudah bisa dilihat? Sudah jelas?
materinya ya, tentang teks laporan hasil observasi sudah kita lihat, dan contoh teks laporan hasil observasinya ya sudah diperhatikan tadi ya. Baik, apa yang bisa kita petik di atas, yang kita dapat lihat di atas? Apa itu kaidah? Lalu Apa nak? penggunaan kata kerja. Penggunaan kata kerja. Selanjutnya apa? Penggunaan kata sifat. Penggunaan kata sifat. Selanjutnya siapa lagi? Penggunaan sinonim dan antonim. Penggunaan sinonim dan antonim. Ada lagi? Saya Bu. Apa? Konjungsi. Konjungsi ada lagi? Siapa? Lalu Apa? kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks dan simpleks. Yang terakhir apa? Saya Bu. Apa? Kalimat definisi. Kalimat definisi. Jadi ada enamnya kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baiknya Ibu akan membagi 3 saja kelompok ya, karena beberapa teman kalian tidak hadir. Ibu akan sebutkan sampai di kelompok 3 ya. Ibu akan bentuk sampai 3 kelompok karena sebagian siswa tidak hadir ya. Baiknya Ibu akan sebutkan namanya ya. Untuk kelompok 1, dengar ya namanya nak. Kelompok 1 Januar sama siapa lagi? Faisal. Kelompok 2, kelompok 1 tutup Januar ya, ketua kelompoknya. Kemudian Raffi. Kelompok 1. Kelompok 2 Vira ya. Vira sama siapa? Sarmila hadir tidak? Siapa yang tidak hadir langsung? Vira. Untuk kelompok 3 Faisal. Mama Faisal ya. Oke, silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silahkan ya. Silahkan bergabung anggota kelompok 1 di sana. Silahkan bergabung sama kelompok tadi. Oke, kelompok. Di desa. Ini kan 3. Kelompok berapa? 3 saya. Kelompok 3 di sini. Tapi Kelompok 3. pasti ada kelompok. Sudah? Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Saya Bu. Kelompok 3? Jadi ada 3 kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan KPD ya. Silakan masing-masing ketua kelompok naik di atas untuk ambil KPD-nya. Baik, sudah didapat KPD-nya semua? Sudah? Mana? Coba perlihatkan. Sudah? Ada ya? Ibu akan menjelaskan pengisian KPD ya, cara mengisi bagaimana. Baik, yang pertama buka, ada di sini di LKPD Kak, ada nama kelompok Kak. Tulis di sini kelompok 1. Terus kelas berapa, kemudian ketua kelompok dan anggotanya masing-masing ya. Sudah mengerti di sini? Untuk pengisian nama kelompoknya sudah. Selanjutnya buka, ada lagi. Terus di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana penilaiannya. Di dalam diskusi kelompok kalian harus kompak, kerjasama, dan apa? Kalian harus disiplin ya. Kalian harus kerjasama. Di sini Ibu akan menilai, ya. Ada keterampilan, pengetahuan.
pengetahuan dan kepribadian. Ada penilaiannya tersendiri. Kalau kepribadian ada nilai tersendiri ya, penilaian tersendirinya Ibu. Baik, lihat teks di sini ada teksnya ya. Kaktus. Kalian baca di sini, perhatikan teksnya, pahami betul apa di sini teksnya. Kemudian ada soal di sini di nomor 1. Kalian baca, kemudian isi tabelnya. Ada 3 soal ya. Sudah dilihat? Ada? Oke, sudah ngerti? Ada 3 soalnya dah? Baik, itu yang kalian isi. Kerjakan dan diskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Kalian harus kerjasama ya? Mengerti? Sampai di sini mengerti? Ada pertanyaan? Baik, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Mengerti? Oke. Dalam pekerjaan LKPD-nya ya, Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakannya, jangan ribut dan diskusikan ke kelompoknya, kelompok masing-masing. Kemudian sebentar setelah selesai kita presentasikan di atas ya. Ngerti? Ya, Bu. Oke, silakan kerjakan. Sudah selesai? Ya, Bu. Nomor 2? Ya, Bu. Nomor 3? Sudah, Bu. Sudah. Sudah diperiksa baik-baik. Kerjanya yang KPD-nya sudah. Ya, Bu. Baik, saya akan mempersilahkan dari masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya mulai dulu dari kelompok 1 ya. Jadi silahkan kelompok 1 naik di depan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah teman-teman berikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan tanaman hias yang penuh dengan duri. Kaktus dikelompokkan menjadi tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di tempat kering. Sedangkan tanaman ini mempunyai lebih dari 2000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Kaktus biasanya tumbuh di daerah berpasir seperti gurun maupun semi gurun.
serta tanaman ini bisa bertahan di daerah yang sulit air. Kaktus mempunyai akar tunggang yang menjadi akar rambut. Akarnya bisa menempel pada tanaman lain atau batu karang. Ukuran akar ini juga lebar dan panjang. Fungsi akar tersebut adalah untuk mendapatkan sumber air. Kaktus juga mempunyai lapisan lilin pada batang untuk memperkecil proses penguapan di daerah kering. Batang kaktus mempunyai bentuk silinder. Ketinggian batang kaktus ini bisa mencapai 20 meter. Bunga kaktus terbentuk coron dengan warna dan ukuran yang bermacam-macam. Mahkota bunganya sendiri berwarna violet muda, kuning merah, atau rose. Bunga kaktus ini akan mekar tiap siang hari. Letaknya sendiri berada di ujung batang dan dilindungi oleh durian tajam. Selain bermanfaat sebagai tanaman hias, banyak orang juga menggunakan kaktus sebagai bahan obat-obatan, bahan kosmetik, dan pakan ternak. Jenis kaktus yang sering diambil manfaatnya adalah Opuntia. Kaktus termasuk tanaman hias yang banyak peminatnya. Meski banyak durinya, tanaman hias ini banyak manfaatnya. Berdasarkan teks di atas, hasil diskusi kelompok kami tentang analisis struktur teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan kaktus. Yang pertama, pernyataan umum. Kaktus merupakan tanaman hias yang penuh dengan duri. Kaktus dikelompokkan menjadi tumbuhan xerophyt. Tanaman ini mempunyai lebih dari 2000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Kaktus tumbuh di daerah yang berpasir seperti gurun maupun semi gurun. Yang kedua, deskripsi bagian. Kaktus mempunyai akar tunggang yang menjadi akar rambut. Akarnya biasa menempel pada tanaman lain, batu karang. Untuk akarnya melebar dan panjang yang berfungsi untuk mendapatkan air. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Selain bermanfaat sebagai tanaman hias, sebagian orang juga menggunakan kaktus sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, dan pakan ternak. Kaktus termasuk tanaman hias yang banyak peminatnya. Nomor 2. Udah lagi. Nomor 2 belum selesai. Kata kerja aktif yang menggunakan proses di bawahnya belum selesai. Belum. Sudah juga. Ya, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Sebentar kita komentari dari masing-masing kelompok. Saya persilakan dulu naik di atas. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Itu tentang kaktus. Kaktus merupakan tanaman hias yang penuh dengan duri, dan kaktus termasuk famili Caetaceae. Kaktus dikelompokkan menjadi tumbuhan yang dapat hidup di tempat kering. Kaktus mempunyai akar tunggang yang menjadi akar rambut. Akarnya biasanya menempel pada tanaman lain atau batu karang. Ukuran akar ini juga lebar dan panjang.
Selain bermanfaat sebagai tanaman hias, banyak orang juga menggunakan kaktus sebagai bahan obat-obatan, bahan kosmetik, dan pakaian pakan ternak. Berdasarkan teks di atas, hasil diskusi kelompok kami tentang analisis struktur teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan kaktus. Yang pertama, judul kaktus. Yang kedua, pernyataan umum. Kaktus merupakan tanaman hias yang berduri dan kaktus termasuk famili Cactaceae. Yang ketiga, deskripsi bagian. Kaktus mempunyai akar tunggang yang menjadi akar rambut. Akarnya biasanya menempel pada tanaman lain atau batu karang. Ukuran akar ini juga lebar dan panjang. Yang keempat, deskripsi manfaat. Bermanfaat sebagai tanaman hias, banyak orang juga menggunakan kaktus sebagai bahan obat-obatan, bahan kosmetik, dan pakan ternak. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan kaktus. Yang pertama, kata kerja aktif yang menggunakan prefiks me dan ber. Yang pertama, tanaman ini mempunyai lebih dari 2000 spesies yang terbesar di seluruh dunia. Yang kedua, tanaman ini bisa bertahan di daerah yang sultai. Kata kerja pasif menggunakan imbuhan di. Letaknya sendiri berada di ujung batang dan dilindungi oleh duri yang tajam. Yang ketiga, kalimat definisi. Kaktus merupakan tanaman hias yang penuh dengan duri. Baiklah, itulah tadi dari hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi untuk kelompok yang terakhir ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan teks di atas, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kaktus. Kaktus merupakan tanaman hias yang penuh dengan duri dan kaktus dikelompokkan menjadi tumbuhan ekskrovit. Tumbuhan yang dapat hidup di tempat kering. Sedangkan tanaman ini mempunyai lebih dari 2000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Kaktus biasanya tumbuh di daerah berpasir seperti gurun maupun semi gurun. Serta tanaman ini bisa bertahan di daerah yang sulit air. Kaktus mempunyai akar tunggang yang menjadi akar rambut. Akar biasanya menempel pada tanaman lain ataupun batu karang. Ukuran akar ini juga lebar dan panjang. Fungsi batang memperkecil proses penguapan di daerah kering. Batang kaktus mempunyai silinder. Ketinggian batang kaktus ini bisa mencapai 20 meter. Bunga kaktus berbentuk corong dan warna dan ukuran yang bermacam-macam. Mahkota bunganya sendiri berwarna violet muda, kuning merah, atau ros. Bunga kaktus ini akan mekar tiap siang hari. Letaknya sendiri berada di ujung batang dan dilindungi oleh duri yang tajam. Selain bermanfaat sebagai tanaman hias, banyak orang juga menggunakan kaktus sebagai bahan obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan pakan ternak. Jenis kaktus yang sering diambil manfaatnya ini adalah Opuntia. Kaktus termasuk tanaman hias yang banyak pemintanya. Meski banyak durinya, tanaman hias ini banyak manfaatnya. Berdasarkan teks di atas,
Analisis. Berdasarkan teks di atas, analisislah struktur teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan kaktus. Judul: kaktus. Pertanyaan umum. Kaktus merupakan tanaman hias yang penuh dengan duri, dan kaktus dikelompokkan menjadi tumbuhan ekstrobit. Tumbuhan dapat hidup di tempat kering. 3. Deskripsi bagian. Kaktus mempunyai akar tunggang yang menjadi akar rambut. Akarnya biasa menempel pada tanaman lain atau batu karang. 4. Deskripsi manfaat. Sebagai tanaman hias, banyak orang juga menggunakan kaktus sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik dan pakan ternak. Bacalah teks di atas, kemudian analisislah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan kaktus. Kaidah kebahasaan. 1. Kata kerja aktif yang menggunakan presis me dan ber. Sedangkan tanaman ini mempunyai lebih dari 2000 spesies yang terbesar di seluruh dunia. Bunga kaktus membentuk corong dan warna berkurang yang bermacam-macam. 2. Kata kerja pasis menggunakan imbuhan di. Kaktus biasanya tumbuh di daerah berpasir seperti gurun maupun semi gurun. 3. Kalimat definisi. Kaktus merupakan tanaman hias yang penuh dengan duri, dan kaktus termasuk famili Cactaceae. Dikelompokkan menjadi tumbuhan dapat hidup di tempat kering. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sudah semuanya dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, saya mempersilahkan dari masing-masing kelompok untuk menanggapi. Dari kelompok 1, saya persilahkan kelompok 2 untuk menanggapi dari kelompok 1. Silakan. Kekurangan kelompok 1 adalah kaidahnya yang tidak diperlukan. Untuk kelompok 1, kekurangannya di LKPD-nya tidak dituliskan kaidah kebahasaan, padahal itu yang diutamakan, ya. Jadi lengkapi sekarang kalian tulis, ditulis kembali di LKPD-nya tentang kaidah kebahasaan. Kelompok 3 silahkan beri masukan atau tanggapan, komentar terhadap kelompok 1. Silakan, Nak. Kelompok 3, tanggapannya terhadap kelompok 1. Kaidah kebahasannya Bunda. Kaidah kebahasannya juga ya? Ada, tidak ada juga. Jadi lengkapi kembali kaidah kebahasannya sudah dari kelompok 2 dan 3 sudah disebutkan tadi, lengkapi kaidah kebahasannya. Jadi baik, sekarang saya persilakan lagi untuk kelompok 1 dan 3 untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2. Silahkan, Nak, kelompok 1 tanggapi dari hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan kelompok 2. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menanggapi kelompok 2. Ya, yang ingin saya tanggapi itu dengan cara bacanya yang terlalu terburu-buru. Baik, itu tadi hasil tanggapan dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, perhatikan tanda bacanya. Baik, itulah tadi hasil diskusi kelompok ya, dari 3 kelompok.
kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Apa ya? Dari masing-masing kelompok, untuk kelompok 1 perbaiki di LKPD-nya, lihat itu LKPD-nya apa yang diminta. Kalian tulis di situ LKPD tak, lengkapi LKPD tak. Dan untuk kelompok 2, perbaiki tanda bacanya juga. Ada ibu sudah perhatikan tanda bacanya, penggunaan tanda bacanya, ejaannya masih ada yang perlu kalian perbaiki. Terus hasil presentase kalian di atas terlalu cepat, kurang percaya diri. Ya, kalau mempresentasikan hasil diskusi kelompok, harus percaya diri. Ya, jadi untuk kelompok 3, selanjutnya untuk kelompok 3, kalian juga harus percaya diri dalam menampilkan diskusi tak. Kalau kalian hilang percaya dirinya, yakin dan pasti tidak akan berhasil. Pasti gugup di atas kalau menjelaskan. Jadi untuk semua kelompok kalian harus perbaiki semua itu di dalam teks laporan hasil observasi. Apa yang diminta di LKPD ada struktur dan kaidahnya, kemudian kesimpulannya. Kalian harus simpulkan itu teksnya. Kemudian strukturnya seperti apa? Ada 3. Kalian harus baca teksnya, kemudian tulis di situ yang mana pernyataan umum, yang mana deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kemudian kaidah kebahasaannya yang menggunakan kata kerja. Kalian yang mana di situ? Kalimat definisi, deskripsi, yang mana di situ? Kalian harus baca itu teksnya. Ya? Kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan dari teks itu seperti apa? Misalnya, kaktus merupakan. Itu yang semua ada di LKPD. Ya? Jadi kalau nanti perhatikan itu kalau diskusi kelompok baik-baik. Baik, itulah tadi materi teks laporan hasil observasi, dan Ibu ingin mengevaluasi kalian sejauh mana di dalam teks laporan hasil observasi. Silahkan dulu kumpul LKPD-nya di depan. Semua bukunya singkirkan. Hanya ada 1 lembar kertas saja ya, sampai pulpen. Kemudian kalian tulis namanya, kelas yang dipelajari. Ibu akan mengevaluasi sejauh mana kalian pahami tentang teks laporan hasil observasi. Ngerti? Sudah? Ibu ingin kalian membuat 2 pertanyaan di kertas selembar. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. 2 soal saja. 2 soal kalian kerjakan, kalian buat sendiri tentang materi tadi. Mengerti? Mengerti tidak? Mengerti? Yang kita pelajari tadi tentang teks laporan hasil observasi. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan kerjakan. Ingat ya, tulis nama dan kelas. Ada yang sudah selesai? Silahkan kumpul ya, kertas selembar ya. Kertas selembar.
Yang dimaksud itu sudah yang mana? Tulis nama dan kelasnya. Apa yang kalian pelajari? Kalian tulis. Sudah selesai? Silakan kumpul di depan. Silakan kumpul yang sudah selesai. Sudah? Sudah selesai nak? Sudah? Belum ada? Masih ada satu orang? Oke, masih ada. Silakan kumpul. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah semua? Ada semua di sini sudah? Sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Baik, ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Ada? Satu orang? Ada? Mulai. Baik, siapa? Saya Bu. Oke, silakan Kira. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kita dapat mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang kedua, langkah-langkah teks laporan hasil observasi, yaitu observasi terhadap objek yang diamati. Yang kedua, menentukan judul laporan. Yang ketiga, menyusun kalimat. Yang keempat, menyusun isi laporan. Yang kelima, membuat kalimat penutup. Yang ketiga, kaidah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata kerja. Yang kedua, penggunaan kata sifat. Yang ketiga, penggunaan sinonim dan antonim. Yang keempat, konjungsi. Yang kelima, kalimat kompleks dan simpleks. Yang keenam, kalimat definisi. Baik, itu tadi ya yang disimpulkan temannya materi kita hari ini tentang yang pertama apa tadi? Struktur teks laporan hasil observasi ya. Ada apa lagi? Yang pertama apa? Pernyataan umum. Terus? Deskripsi bagian. Deskripsi apa? Bagian. Deskripsi bagian. Yang ketiga? Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Yang kedua apa lagi? Kaidah? Kaidah kebahasan. Yang pertama apa? Penggunaan kata kerja. Penggunaan kata kerja. Apa lagi? Penggunaan kata Kata sifat. Penggunaan Sinonim dan antonim. Konjungsi dan
hari. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, nah, kalau kita diskusi, kalian harus pahami betul ya. Kita diskusi dengan kelompok. Jadi itulah tadi materi tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian Ibu tekankan lagi sekali lagi, nah, dalam kegiatan diskusi kali ini, kekurangan kalian itu kalian kurang bersemangat dan kalian kurang percaya diri. Jadi kalian harus percaya diri dan tingkatkan kembali diskusi kelompok tak. Kalian harus berdiskusi dengan kelompok tak, anggota kelompok tak. Kalau tidak kompeten dalam anggota kelompok tak, tidak mungkin diskusi tak berhasil. Jadi kalian harus saling memberikan saran dan masukan terhadap kelompok masing-masing ya. Kalian jangan takut. Kalian harus percaya diri, apapun itu. Kalau kalian tidak percaya diri, hilang semua itu. Kalau percaya diri di atas, otomatis ada yang kita tahu. Dina? Jadi untuk materi kali ini tentang teks laporan hasil observasi, dan untuk minggu depannya, hari apa lagi itu? Hari Senin. Hari Senin kita ketemu kembali untuk ulangan hariannya, ulangan harian pertama karena ini pertemuan yang kedua kalinya ya di teks laporan hasil observasi. Baiknya, saya persilahkan ketua kelas pimpin doanya. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doanya. Sebelum kita keluar dari kelas ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.